Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Setelah saya kemarin menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi dan sudah saya sampaikan, kali ini saya menanggapi lagi untuk temen yang komen di bawah deskripsi untuk video saya kemarin ya. Saya cek untuk temen yang komen di bawah deskripsi, semalam saya update untuk dongkel bahan bonsai waru India Bugel. Nah, ini dia. Kalau membuat alur pada akar, sebaiknya masih posisi los pucuk atau sudah press om, dan daya menutupnya lebih maksimal yang mana. Ini nanti pas banget ya. Di lahan saya ada beberapa cara teknik yang memang sengaja saya lakukan dengan pembuatan alur, entah itu batang atau pada akar. Itu ada yang masih los pucuk, ada juga yang kondisi press, baru pembuatan karakter kesantua atau alur juga. Nah, ini sangat menarik sekali, pas ya di lahan saya. Nanti akan saya tunjukkan untuk temen terkhususnya yang komen di bawah deskripsi untuk diupdatean video saya semalam. Oke, saya langsung akan tunjukkan nanti seperti apa kondisi proses untuk pembuatan alur pada akar atau batang, sama saja ya, pada bahan yang los pucuk juga pada bahan yang saya press. Seperti apa? Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Sudah nampak di hadapan saya ini satu contoh bahan bonsai sancang untuk kondisi saat ini los pucuk. Kita lihat ke akar ya, tentunya ke bawah ya. Ini dia untuk bahannya, sedikit akan saya perjelas untuk lebih dekat, lebih detail seperti apa. Nampak di sini satu bahan ini saya kerjakan pelukaan pembuatan alur pas genap 1 bulan yang lalu. Ini dia kondisi saya pas melakukan pembuatan alur 1 bulan yang lalu. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya, terkhususnya untuk teman yang komen di bawah deskripsi untuk pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, dan mungkin juga nanti bermanfaat untuk teman-teman yang lain tentunya. Nah, di sini nampak ya, kalau teman-teman perhatikan pada gambar di samping kondisi pas pelukaan awal yang saya tunjuk ini ya, ini untuk luka 1 bulan yang lalu saya bikin alur. Di sini juga 2, 3 di sini, terus yang 4-nya yang di sini. Secara lebih detail lagi kita mendekat lagi untuk seperti apa menutupnya setelah 1 bulan lalu saya lakukan proses. Nampak terlihat ya, dengan kondisi los pucuk, kondisi daun normal subur sehat 1 bulan, nampak untuk bekas luka sudah mulai, walaupun belum sempurna, tapi sudah ada tanda-tanda kambiun, jalannya cepat sekali ya. Di sini sama di sini juga. Padahal untuk bahan ini untuk
kondisi atasnya tadi kalau teman-teman perhatikan pas pengambilan gambarnya, ada beberapa yang memang sengaja saya cangkok. Ada 1, 2, 3, 4 cabang yang saya cangkok. Memang sengaja sini saya cangkok karena apa? Untuk kondisi pelukaan di bawah sudah hampir-hampir, walaupun belum sempurna tapi sudah kambium jalan. Memang sengaja terkhususnya untuk cabang yang di sini, di sebelah sini, sebelah kanan. Memang sengaja saya hentikan biar tidak oper besar. Nanti saya pengen pembesaran batang yang ini, jadi saya hentikan memang sengaja. Tapi di bawah cangkokan masih ada beberapa cabang mata tunas yang tumbuh subur untuk mensuplai ke terusan akar yang di sini, membangun luka yang baru. Nah, ini sebagai contoh yang masih los pucuk. Ini 1 bulan ya dari saya awal proses untuk pembuatan luka atau alurnya. Sama keseluruhan di sana sama semua 1 bulan, tapi tidak keseluruhan luka yang ada di saat ini kita lihat ya. Karena saya biasa untuk membuat luka alur atau kesan karakter tua sekalian juga pembesaran pangkal batang, saya bertahap. Ini yang pertama, ini yang pertama juga. Cepat sekali teman-teman kalau los pucuk, tidak nyampe 5 bulan, paling 2 bulan 3 bulan, bahkan 1,5 bulan itu kita membuat alur seperti ini dalam, cepat menutupnya. Yang penting kondisi pas kita proses pohon subur tanpa terkena penyakit, batang utama sehat, itu akan cepat untuk membuat karakter bawah lebih maksimal. Sekarang akan saya tunjukkan untuk bahan yang sudah dipres di atas, kemudian saya lakukan pembuatan luka di bawah yang sudah usia nyampe saat ini pas pengerjaan awal 9 bulan. Kita lihat menuju ke bahannya seperti apa. Nah, ini dia untuk contoh bahan yang saya lakukan pembuatan alur dengan kondisi setelah saya lakukan pengepresan. Nah, untuk bahan ini saya lakukan pembuatan alur 9 bulan yang lalu. Ini dia updatean video saya pembuatan alurnya. Nampak terlihat kalau teman-teman perhatikan untuk 9 bulan yang lalu di gambar video sebelah kiri ya. Nah, di sini ada alur yang sangat tinggi sekali nyampe di atas. Di sini agak pendek, nampak terlihat. Nah, terus di sini lagi juga agak panjang. Di sini pendek, nampak terlihat ya, masih bekas lukanya, dan keseluruhan nyampe di sebelah sana. Dengan menyamakan di video awal tadi sama saat ini kondisi jangka waktu yang berbeda sangat jauh ya. Yang di gambar saya ambilkan contoh tadi di pengerjaan 1 bulan dan hasilnya sudah saya tampilkan, dan ini proses pengerjaan selama 9 bulan yang gambar ada di video sebelah kiri layar kaca teman-teman. Sama ya konsepnya, entah itu di akar, di batang ataupun di anak cabang akar kita membuat luka. Secara logika kalau kita pelajari dengan konsep di mana los pucuk tanpa ada lakukan pencangkokan di atas, kemudian kita berproses di bawah dengan cara membuat karakter pelukaan ataupun membuat karakter tua dengan kondisi bahan yang kita press terus kita buat karakter seperti ini. Teman-teman bisa simpulkan perbandingannya dengan ini waktu 9 bulan, terus yang di video awal tadi saya ambilkan contoh yang 1 bulan dengan kondisi penutupan luka seperti ini. Jadi teman-teman bisa simpulkan cepat mana. Kalau untuk saya pribadi jelas untuk cepat menutupnya luka
di posisi bahan kita yang los pucuk. Ini masih mending ya untuk bahan ini. Memang ini untuk setelnya 1, 2, 3, 4 ini saya menyisakan cabang yang acak-acakan seperti ini. Kenapa? Karena ini sedikit, pertama batang besar, lukanya di atas lebar. Terus yang paling inti, kalau dulu itu saya sisakan 2 cabang, terus di sini banyak luka, di belakang sana banyak luka. Untuk asupan membangun luka itu cuman dari kedua cabang ini, kanan dan kiri. Jadi memang ini saya treatment, saya sisakan 4 cabang, di mana posisinya letaknya berbeda-beda. Ini dari batang utama sebelah kiri cabangnya, dan cabang di sini dari posisi batang sebelah kanan, dan di sini saya sisakan cabang kecil posisi dari sebelah batang depan. Ada lagi yang belakang masih los, ini posisi dari sebelah belakang pada batang utama, di mana saya bertujuan untuk besar batang sekian untuk pelukaan keseluruhan, biar membangun penutupan luka dari los-los cabang yang posisinya berbeda-beda. Nah, nanti kalau ke depan karakter ini sudah maksimal seperti yang saya inginkan, mungkin baru saya koreksi beberapa cabang los yang nanti tidak kita pakai. Saya punya alasan tertentu karena sudah saya jelaskan secara detail tadi ya. Jadi untuk membangun luka-luka ini dari posisi-posisi yang berbeda-beda dari beberapa cabang yang saya loskan dengan penempatan yang berbeda. Nah, untuk seperti ini biasanya kalau kita lakukan press terus bareng, terus kita lakukan pelukaan entah itu di posisi akar atau batang, ini akan sangat terhambat sekali untuk membantu pemulihan kambium. Karena apa? Di atas lukanya lebar. Ini saya amati untuk bahan ini. Kalau kita perhatikan secara detail mendekat ya, untuk luka yang lebar dari sebelah sana akan lebih detail. Nampak ya, untuk lukanya ini sangat lebar sekali. Memang sengaja saya treatment untuk bahan ini, selalu saya lakukan pengontrolan untuk jamur. Karena apa? Luka yang sangat lebar seperti ini sangat rentan sekali, bahkan kadang pecah seperti ini. Jadi memang di sini saya amati juga untuk pas pengerjaan pemotongan atas, terus pemberian alur atau luka di bawah ini bareng, saya amati secara detail. Memang di bawah sangat terhambat sekali karena terganggu luka di atas. Karena secara anatomi nutrisi naik ke atas, turun ke bawah. Sebelum turun ke bawah untuk membangun luka di bawah, terhambat oleh luka lebar yang di atas. Jadi kesimpulannya saya amati di sini, memang luka di atas ini jalan dulu, walaupun tidak menutup sempurna, tapi minimal kalau kita perhatikan ya, kambium jalan ini sudah menutup tulang tengah luka yang lama. Nah, nampak ya, setelah ini sempurna keseluruhan bekas batang press ini, kambiumnya jalan, baru membangun untuk luka yang di bawah. Nah, ini untuk kondisi luka yang di bawah ya, nampak ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman monggo, mungkin banyak juga yang praktek, bisa mas untuk potong di atas dulu baru pembuatan alur di bawah bisa menutup untuk lukanya. Tergantung konsep bahannya kita seperti apa. Bisa, tapi agak sedikit lama. Dengan satu catatan, mungkin untuk memproporsikan
besar cabang beberapa di atas masih mampu untuk membangun luka yang di bawah. Dengan mengejar keproporsian cabang-cabang yang di atas itu masih mampu ya. Tapi memang timingnya kita harus tepat untuk berproses seperti itu. Kita harus banyak mencoba belajar juga, karena kalau timingnya tidak tepat, seperti contoh bonsai yang sudah jadi matang, batang utamanya kita lukai, itu sangat tidak mungkin sekali, bahkan bisa mungkin juga, tapi mungkin waktunya berlipat-lipat sangat lama sekali. Karena kalau bahan sudah jadi matang di pot, bawah kita lukai terlalu ekstrim, tentunya luka sayatan itu untuk membangunnya padahal dari tingkat kesuburan daun di atas. Nah, kalau kita mengejar untuk bagus di bawah dengan pelukaan yang baru dengan konsep bonsai yang sudah matang, kalau kita pengen mengejar di bawah tentunya atas jadi rusak ya, untuk cabang percabangannya, perantingan anak cabang jadi oper semua tentunya. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya. Dan saya mohon maaf, mungkin banyak sekali untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu, dan banyak sekali juga yang minta request untuk perkembangan terkini jenis-jenis bahan bonsai yang ada di lahan saya. Dan mungkin banyak kendala juga, saya juga menanganinya secara bertahap, saya juga praktek, dan terkadang hasilnya juga nihil seperti yang di sebelah sana ya, ada amplas putih 3 bahan, 2 bahan yang saya program itu minta di review ya untuk bahannya, sementara masih saya tangani belum terkondisikan. Nah, nanti suatu saat akan saya update untuk teman-teman. Mungkin teman-teman ada solusi atau masukan-masukan, nanti akan saya tampung, dan saya juga terus akan berpraktek untuk banyak sekali juga ya teman-teman yang WA kasih saran begini-begini, saya tampung, saya praktekkan di lahan. Apa yang saya sampaikan tadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya ataupun di video saya yang akan datang selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.